warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, mengikuti protokol kesehatan, dan kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar daring seperti biasa. Baik anak-anak ibu, setelah kita sudah absen semua tadi melalui WA grup kita pada jam pertama ini, pada minggu yang lalu dan minggu-minggu sebelumnya, kalian sudah belajar materi PPKN khususnya di bab 1 dan keseluruhan itu tentang pemerintahan. Nah, sebelum kalian masuk uji kompetensi sesuai dengan jadwal, Ibu akan memberikan penjelasan kembali tentang rangkaian materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Tentunya materi itu yang pertama adalah sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, bisa kalian lihat di papan tulis ini, sebelum kita masuk pada pembagian kekuasaan, kita harus paham dulu apa yang dinamakan dengan kekuasaan. Nah, bisa kalian perhatikan di papan tulis, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain itu mau melaksanakan apa yang diperintahkan seseorang tersebut. Kenapa harus ada kekuasaan? Dan kenapa harus ada penguasa? Agar keadaan itu teratur, ada yang menanggung jawabi. Contoh, kita ambil di lingkungan sekolah. Ya, kalau kalian datang terlambat, dihukum oleh guru piket yang bertugas. Nah, guru piket yang bertugas itu punya wewenang, punya kekuasaan untuk memberi sanksi kepada kalian yang terlambat datang ke sekolah karena hari itu dia bertugas sebagai guru piket. Itulah kekuasaan. Nah, kalau tidak ada yang mengendalikan kegiatan piket pada hari itu, pasti anak yang terlambat tidak akan ada hukuman, sekolah akan berantakan, peraturan tidak akan bisa ditegakkan. Jadi nak, negara yang bisa teratur hidupnya, negara yang aturannya bisa berjalan kalau ada yang mengendalikan. Siapakah yang mengendalikan itu? Tentu orang yang punya kekuasaan. Makanya dalam setiap negara ada pemimpin. Pemimpin itu penguasa. Nah, kekuasaan yang diberikan oleh seorang pemimpin atau kekuasaan yang diberikan oleh sebuah organisasi juga punya batasan. Jangan mentang-mentang dia punya kekuasaan, dia bisa semena-mena menyalahgunakan kekuasaannya. Contoh negatif yang Ibu sampaikan tadi. Seseorang diberi jabatan penting. Dengan jabatannya dia gunakan untuk sewenang-wenang kepada orang lain, itu juga tidak bagus. Nah, seperti itu kira-kira tentang kekuasaan. Nah, kalau kalian sudah paham tentang kekuasaan ini, baru masuklah kita kepada kata pembagian. Kenapa kekuasaan harus dibagi? Supaya tidak terjadi apa? Tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Contoh, kalian di kelas, ada ketua kelas, dia yang berkuasa penuh. Untuk apa? Untuk menjalankan aturan yang sudah dibuat oleh sang wali kelas. Nah, dia mengatur si A, si B, si C menyapu tiap hari Senin. Si D, si E, si F menyapu tiap hari Selasa. Dibagi waktu tugas mereka. Itulah pembagian kekuasaan. Nah, kalau kita hubungkan pengertian itu dengan contoh yang Ibu berikan dengan pemerintahan kita, maka negara kita bisa aman seperti ini karena ada kekuasaan yang dibagi sesuai dengan job deskripsinya masing-masing. Baru sekarang untuk memahami tentang pembagian kekuasaan, Ibu ingatkan kalian kepada dua orang pakar ahli kenegaraan. Siapakah mereka? Yang pertama, John Locke. Yang kedua, Montesquieu. Dua orang mereka adalah pakar kenegaraan yang pendapat mereka sampai saat ini dipakai oleh seluruh negara di dunia, tidak terlepas Indonesia juga. Kita pakai yang mana? Kita pakai teori yang Montesquieu. Loh, kenapa? Ini mau Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, pembagian kekuasaan menurut John Locke. Ya, sekarang kalian perhatikan dulu. Ini kita hapus sebentar ya. Kita paham yang ini karena tentunya sudah pastinya ya buat kalian semua. Nah, John Locke menyatakan pembagian kekuasaan itu ada 3. Dan yang pertama, legislatif.
Apa legislatif? Legislatif ini adalah kekuasaan yang berwenang. Legislatif adalah kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang, memproduk aturan. Ya, sesuai yang Ibu sampaikan di awal tadi, negara tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada aturan. Jadi ada yang berkuasa spesial untuk membuat aturan itu. Kalau di Indonesia yang membuat aturan misalnya di anggota DPR, itu mereka yang membuat undang-undang, mereka yang membuat kebijakan, gitu ya. Nah, ada yang membuat, tentu ada yang melaksanakan. Yang melaksanakan ini disebut apa? Lembaga eksekutif. Apa lembaga eksekutif? Lembaga eksekutif ini adalah lembaga yang tugasnya melaksanakan undang-undang tadi. Ada yang buat, ada yang melaksanakan, ya. Kemudian ya, John Locke selain ada legislatif, ada eksekutif, dia bilang kekuasaan yang terakhir adalah federatif. Federatif ini apa? Federatif ini adalah lembaga yang tugasnya menjalin hubungan luar negeri. Jadi ada yang membuat undang-undang, ada yang melaksanakan undang-undang. Kemudian supaya negara kita itu bisa mudah, bisa lancar untuk menjalankan tujuan, negara kita tidak lepas dari bantuan negara lain. Ya, maka supaya kita bisa menciptakan komunikasi dengan negara lain, ada tim khusus, ada lembaga negara, ada yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk menjalankan hubungan luar negeri. Itulah pendapat dari John Locke tentang pembagian kekuasaan. Sudah ya? Nah, Ibu rasa dari pendapat John Locke, Anda semua sudah bisa paham. Ya, sudah bisa paham. Maka sekarang kita akan coba, ya, kita akan coba mengupas tentang pendapat yang disampaikan oleh Montesquieu. Pada prinsipnya, John Locke dengan Montesquieu ini punya pendapat yang sama, tapi ada perbedaannya satu saja. Gimana kalau tak perbedaannya itu? Perhatikan dengan baik. Menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan juga ada legislatif. Pengertiannya sama, yang berwenang membuat undang-undang. Menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan juga ada lembaga eksekutif yang tugasnya melaksanakan undang-undang. Nah, kalau di John Locke yang ketiga ada federatif, kalau di Montesquieu yang ketiga ada namanya lembaga yudikatif. Nah, inilah yang membedakan antara John Locke dengan Montesquieu. Apa itu yudikatif? Ada yang membuat undang-undang di legislatif, ada yang melaksanakan di eksekutif, maka ada yang mengawasi atau mengadili. Apa yang diawasi? Pelaksanaan undang-undang. Apa yang diadili? Kalau ada pelanggaran terhadap undang-undang itu. Itulah bedanya. Ya, jadi anak-anak kami sekalian coba diperhatikan. Kalau John Locke ada legislatif, ada eksekutif, ada federatif. Kalau Montesquieu ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Itulah yang membedakan. Nah, kalau kita hubungkan dari pendapat dua orang pakar dengan keadaan negara kita, yang sesuai di negara kita adalah teorinya Montesquieu. Makanya sampai saat ini yang kita ikuti adalah teorinya Montesquieu yang dikenal dengan trias politika. Apa ini trias politika? 3 kebijakan dalam pemerintahan. Yang mana 3 kebijakan itu? Legislatif, eksekutif, yudikatif. Itulah anak-anak kami semua tentang teori pembagian kekuasaan. Nah, dengan adanya pembagian kekuasaan ini, maka lembaga-lembaga yang diberikan wewenang bekerja sesuai dengan fungsinya. Nggak berebutan, nggak tumpang tindih. Kalau contoh lagi seperti yang Ibu sampaikan yang terkecil tadi. Kalau kalian disuruh cuci piring, ya cuci piring, ya suruh nyapu rumah, ya nyapu rumah.
Tapi bolehkah di antara keduanya itu bersama bekerja? Boleh. Di negara kita juga seperti itu. Boleh nggak legislatif yang membuat undang-undang ini ya bekerja sama dengan eksekutif yang melaksanakan undang-undang? Boleh. Contohnya mana? Pasal 5 ayat 1. Apa itu? Di dalam pasal 5 ayat 1, presiden ini selaku lembaga eksekutif memang dia tugasnya melaksanakan undang-undang. Tapi dia boleh mengajukan rancangan undang-undang. Yang tadinya yang membuat undang-undang negara kita adalah siapa? DPR. Walaupun yang buat undang-undang DPR, presiden boleh mengajukan rancangan, tapi atas persetujuan DPR. Tentu atas persetujuan yang berwenang. Nah, boleh kalau ada persetujuan, artinya adanya kerjasama seperti itu. Nah, kembali lagi dalam contoh kecil tadi. Kalau saudara A di waktu suruh cuci piring dia belum siap, yang nyapu sudah selesai, yang cuci piring itu minta bantu, ya silahkan dibantu. Artinya pekerjaan itu bisa selesai tapi tidak melupakan fungsinya masing-masing. Baik anak-anak ibu semua, itulah keterangan tentang teori pembagian kekuasaan negara. Selebihnya, untuk lebih jauh kalian pahami yang mana legislatif, yang mana eksekutif, yang mana federatif, kemudian yang mana yudikatif, dan yang mana lembaga-lembaga negara kita, sudah kalian tulis itu, sudah kalian kerjakan itu lewat proses daring kita beberapa waktu yang lalu. Yang ibu jelaskan ini adalah inti dari materinya. Kalian harus paham betul tentang pendapat John Locke dan pendapat Montesquieu. Baik anak-anak ibu sekalian, untuk pertemuan hari ini penjelasan materinya cukup. Nanti setelah ini ya ibu akan sampaikan tugas terakhir dari bab 1 di dalam grup WA kalian masing-masing di 5 menit ke depan. Nanti kalian baca di sana ya, makanya jangan tinggalkan grup kita, tetap stay. Kemudian jangan lupa tentunya perhatikan betul materi yang ibu sampaikan agar kalian bisa lebih paham. Kalau ada yang kurang paham, silakan kalian boleh bertanya, langsung aja telepon ke nomor teleponnya ibu boleh, japri ke WhatsApp ibu juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.